Andai saja bisa kuputar waktu, ku ingin kembali ke masa 10 tahun lalu. Di hari pertama, kau masuk ke gorong-gorong itu. Ketika aku dan semua orang masih terpesona dengan keluguan. Andai saja bisa kuputar waktu, aku akan berteriak mengingatkan semua orang bahwa itu hanyalah tipuanmu. Andai saja bisa kuputar waktu, aku akan berdiri di garis paling depan untuk menghentikan langkahmu. Wow. Takkan kubiarkan kau merusak negeriku. Tapi waktu bukanlah kawanku. Terlanjur sudah kita masuk dalam belenggu yang kuncinya dipegang oleh orang-orang dungu. Mereka hanya bisa melawak, tapi sama sekali nggak lucu. Yang terpenting baginya hanyalah anak dan cucu. Sungguh tak tahu malu. Sifatnya licik, pendendam, dan kepala batu. Lawan politiknya dijebloskan ke penjara satu persatu. Sementara koruptor kakap malah diberi jabatan hanya karena seperahu. Andai saja bisa kuputar waktu. Mbak Rahma Sarita, andai saja bisa putar waktu. Puisi yang sangat lucu dan konyol guys ya. Oke, sebelum saya berkomentar lebih jauh untuk Mbak Rahma ini ada puisi tandingan guys ya untuk untuk Rahma Sarita dari seorang netizen ya. Kita dengarkan dulu puisi tandingan dari netizen yang saya dapatkan VT-nya di TikTok. Puisi ini ditujukan menandingi puisi dari Rahma Sarita. Kita dengarkan dulu berikut ini. Andai saja bisa kuputar waktu 30 tahun yang lalu. Orang-orang sengkuni, gerombolan-gerombolan sengkuni yang ada di Indonesia, seperti si Rahma Sarita, mantan pembawa acara TV yang tidak laku, bisa saja dikarungin dan dipulangkan ke negeri asalnya, yaitu negeri Yaman. Andai saja bisa kuputar waktu 30 tahun yang lalu, gerombolan-gerombolan sengkuni, seperti dedengkot sengkuni yaitu si Amin Rais, si Rahma Sarita, si Mbak Nana, kemudian si Faisal Assegaf, kemudian juga banyak rekan-rekan yang lainnya. Mereka yang tergolong orang-orang sengkuni yang bisanya cuma provokasi di Indonesia ini. Mereka tentunya dihilangkan dari negara tercinta ini. Karena sesungguhnya mereka bukan asli orang Indonesia. Mereka adalah imigran-imigran gelap dari negara Yaman yang sengaja datang ke Indonesia, makan minum berak di Indonesia. Tapi kerjaannya membuat provokasi, mengadu domba rakyat Indonesia, membuat kegaduhan di negara ini. Sesungguhnya mereka itu adalah gerombolan-gerombolan sengkuni yang harus dilenyapkan di negara tercinta ini. Seandainya waktu bisa kuputar kembali 30 tahun yang lalu, gerombolan-gerombolan daripada sengkuni, imigran-imigran Yaman, yang ngaku-ngaku habaib, yang ngaku-ngaku orang paling suci, paling beriman. Mereka seolah-olah pemegang kunci surga. Mereka semua dilenyapkan di negara ini dan dihilangkan, dikarungin kemudian dibuang ke kali atau dipulangkan ke negara asalnya yaitu negara Yaman. Karena sesungguhnya mereka itu adalah imigran Yaman yang ada di negara tercinta ini. Dan yang terakhir, seandainya waktu bisa kuputar kembali 30 tahun yang lalu, orang-orang yang tergolong sengkuni, orang-orang yang tergolong
imigran-imigran Yaman tidak diberikan kesempatan di negara ini untuk membuat satu panggung-panggung politik di mana mereka sesungguhnya bukan mencintai rakyat Indonesia, mencintai negara Indonesia, bukan. Sesungguhnya mereka adalah mengambil keuntungan secara pribadi dan kelompok di negara ini. Gue juga bisa puisi begitu mah, Rahma Sarita, imigran Yaman lo. Dasar sengkuni betina lo. Oke, Bapak Ibu, bagaimana dengan puisi tandingan untuk Rahma Sarita? Apakah terdengar mantap dan luar biasa? Itu kembali kepada penilaian dari Bapak Ibu, ya. Oke Bapak Ibu, ini masih ada puisi tandingan yang tidak kalah menarik, ditujukan juga untuk Mbak Rahma Sarita. Nah, kita dengarkan dulu. Puisi ini berjudulkan Kisah Imigran Bajingan. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Bermodalkan nasab ilegal hanya untuk mencari cuan, karomah, syafaat, dalil-dalil palsu, bahkan kapling surga jadi barang dagangan. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanya kebenaran, karena imigran punya sejuta mimpi. Mimpi yang bisa dijadikan alibi sekaligus dijadikan bukti. Begitulah imigran bajingan. Jangan tantang tes DNA, karena bajingan sudah jadi mentalnya. Banci sudah jadi identitasnya. Si pengorek makanan berlagak sok pahlawan. Banyak yang gila atau lupa ingatan, di mana si bajingan banyak yang mengaku sebagai tuan. Inilah kisah imigran bajingan yang modalnya hanyalah kebohongan. Senjatanya hanya mulut toa, congor kenceng yang menebar ketakutan tentang neraka. Nabi dan Tuhan seolah ikut kehendak mereka. Begitulah imigran bajingan datang merusak persatuan. Kiai dan ulama dicaci, presiden dihina, rakyat dihasut untuk tidak percaya agar mereka bisa berkuasa. Ya, begitulah imigran bajingan. Untuk kemuliaan dirinya, untuk kehormatan dirinya, untuk sekedar mengisi usus di dalam perutnya, segala cara mereka gunakan. Dan ketika ada yang mengkritik untuk menyuarakan kebenaran, mereka bingung, kelojotan, bagai cacing kepanasan, dan menganggap pengkritik sebagai iblis yang mengancam kenyamanan. Buzzer pun dikerahkan, dan tak lama kau pun akan jadi budaknya. Begitulah siasat imigran bajingan. Mereka benar-benar bajingan. Wahai penduduk negeri yang cinta damai, aman, dan nyaman, buatlah imigran bajingan tidak nyaman. Tunjukkan kau cerdas, tunjukkan kau berilmu,
dan punya kekuatan. Bukan rakyat bodoh yang jadi bahan perbudakan. Mari sama-sama teriakkan dasar imigran bajingan. Merdeka! 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 Wow, luar biasa guys ya. Puisi tandingan kisah imigran bajingan yang ditujukan untuk Mbak Rahma Sarita ya. Jadi Mbak Rahma Sarita, Anda dengarkan sendiri, ada beberapa puisi-puisi tandingan untuk Anda, dan saya berharap ke depannya Anda jangan membuatkan puisi-puisi yang seperti itu, yang merendahkan atau menyindir Pak Jokowi, karena akan datang puisi-puisi tandingan lainnya yang akan menghantam Anda. Dan untuk Mbak Rahma Sarita, saya sangat menyayangkan dengan posisi Anda saat ini, yang menempatkan diri ke dalam barisan orang-orang yang sakit hati, yang begitu membenci Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi ini sudah tidak berkuasa lagi. Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, dan dia sekarang menjadi rakyat biasa. Tapi kenapa Mbak Sarita dan kawan-kawan sampai dengan saat ini seakan-akan terus mengejar, terus untuk menebar kebencian, terus-menerus menyuarakan agar Pak Jokowi ini segera ditangkap oleh KPK, segera diseret ke penjara? Ada apa sebenarnya di balik ini semua? Yang harus kalian kritisi, yang harus kalian fokuskan adalah pemerintah saat ini. Bagaimana pemerintah saat ini bisa bekerja maksimal, fokus untuk membangun bangsa dan negara. Tetapi jika kalian masih fokus kepada Pak Jokowi, itu tandanya kebencian di dalam diri kalian, di hati kalian, itu benar-benar sudah tidak bisa terobati lagi. Oke guys, kita lanjut. Ini ada salah satu pakar yang akan mengemukakan pendapatnya terkait kenapa sih Pak Jokowi ini meskipun sudah tidak menjabat, tapi masih terus dibully, dihujat, dan dicari-cari kesalahannya. Kita dengarkan dulu berikut ini. Persoalan serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya, selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka. Bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus
supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak. Karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ke-7. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya? Di tengah begitu banyak kesuksesan-kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu, kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini? Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Soal masa jabatan presiden 3 periode, kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun dan seterusnya, itu kan menjadi amunisi. Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP. Dulu orang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi terus-menerus disebut sebagai petugas partai. Secara perlahan orang berharap, publik berharap Jokowi melawan PDIP dan melawan Megawati. Saat itu, tapi ketika Jokowi dinilai merestui Gibran maju sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, disitulah kemudian kelompok-kelompok aktivis, civil society, pro-demokrasi, dan bahkan kalangan media yang sejak awal bersama dengan Jokowi sejak 2014, itu secara perlahan pindah haluan. Dan mereka menjadi orang yang paling terdepan
memberikan kritik dan juga serangan-serangan tajam kepada Jokowi. Nah, yang kedua, siapa yang terus membuli dan mengkritik Jokowi adalah kelompok-kelompok kritis, aktivis, dan gerakan civil society yang tadi saya sebutkan. Dulu berada di barisan Jokowi, dan bahkan kelompok-kelompok kritis dan aktivis civil society ini sering jadi benteng Jokowi, sering jadi bempernya Jokowi ketika Jokowi itu diperlakukan sebagai petugas partai oleh PDIP. Tapi ketika Jokowi sekali lagi merestui Gibran sebagai wakil presiden, maju pilpres bersama dengan Prabowo Subianto, kelompok-kelompok kritis pro-demokrasi ini secara perlahan menganggap Jokowi itu tidak lagi berpihak kepada demokrasi, tidak lagi senapas dengan kepentingan kelompok kritis dan kelompok pro-demokrasi yang lain. Jadi wajar kalau kemudian per hari ini, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu salah, bukan hanya di mata PDIP, tapi juga salah di kalangan kelompok-kelompok kritis dan gerakan-gerakan civil society yang lain. Jokowi akan selalu diingat sebagai orang yang dinilai berkontribusi terkait dengan bagaimana carut-marutnya demokrasi di Indonesia. Bagaimana misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan misalnya soal politik kekeluargaan. Bagaimana misalnya Jokowi juga secara perlahan meninggalkan para kalangan kelompok aktivis dan pro-demokrasi. Dulu kelompok demokratis dan aktivis ini kan paling terdepan bersama dengan Jokowi. Wajar kalau kemudian ketika awal kemunculannya Jokowi itu dianggap Jokowi adalah kita. Karena Jokowi itu bukan darah biru, bukan ningrat politik, hanya berasal dari warga negara biasa, kekuatannya adalah bersama rakyat, civil society, pro-demokrasi, dan tentu saja itu di luar kekuasaan elit partai. Tapi sekali lagi, setelah Jokowi melakukan banyak hal yang dinilai misalnya berkontribusi terkait bagaimana demokrasi kita itu carut-marut, putusan MK, termasuk misalnya soal dugaan-dugaan abuse of power dalam konteks pilkada, dalam konteks pilpres, itulah yang kemudian membuat Jokowi sampai hari ini seakan-akan apapun yang diperbuat oleh Jokowi itu salah dan itu dianggap tidak benar. Jadi teman-teman kita semua, kalau kita mau berhitung satu persatu, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa sampai hari ini Jokowi itu secara perlahan dan bahkan mulai ditinggalkan. Dan tentu saja sudah tak lagi bersahabat dengan kelompok aktivis, pro-demokrasi, dan gerakan civil society. Bahkan orang-orang yang di periode kedua kekuasaan politiknya, para oligarki, para elit-elit partai, yang menjadi kongsi baru Jokowi di periode kedua kekuasaan politiknya, per hari ini tidak pernah pasang badan ketika Jokowi dikritik dan dibully dari berbagai kalangan. Misalnya konglomerat, para elit politik yang dulu seakan-akan berada di barisan terdepan bersama dengan Jokowi, tapi saat ini ketika Jokowi secara perlahan dikritik PDIP, dikritik kelompok aktivis, dikritik kelompok civil society, dan banyak kalangan media yang juga kritis, tak satu pun dari elit-elit partai itu, tak satu pun dari kongsi dan teman-teman Jokowi yang baru itu kemudian memberikan backup dan support politik. Per hari ini satu-satunya pihak yang selalu pasang badan kepada Jokowi dari serangan-serangan apapun itu paling projo, relawan politiknya, kemudian PSI, dan pihak-pihak tertentu, figur-figur tertentu yang sejak awal person to person itu selalu menyatakan tegak lurus bersama dengan Jokowi. Di luar itu, partai politik, gerakan civil society, kelompok-kelompok eksponen yang lain seakan-akan senyap dan bahkan tidak pernah lagi memberikan support apapun kepada Pak Jokowi sebagai mantan Presiden di Republik Indonesia. Jadi semuanya sangat tergantung teman-teman. Mau berada di pihak yang mana? Berada di pihak yang mengatakan Jokowi paling top sebagai presiden dengan legasi yang mantap 2 periode? Atau ingin bersama dengan apa yang selalu disampaikan oleh PDIP? Atau bersama dengan kelompok-kelompok aktivis, gerakan civil society, dan gerakan pro-demokrasi yang lain? Dalam demokrasi, perbedaan sikap, perbedaan pendapat itu adalah hal lumrah. Yang paling penting adalah sekeras apapun posisi politik kita, sekeras apapun narasi-narasi politik kita, yang paling penting persahabatan, pertemanan, dan kehangatan mesti diletakkan di atas segala-galanya. Maknai politik biasa-biasa saja, maknai politik itu ala kadarnya, persahabatan dan perkawanan itu jauh lebih penting dari persoalan-persoalan politik artifisial. Oke Bapak Ibu, memang harus kita akui
bahwa Pak Jokowi ini mendapatkan berbagai serangan ya di media pemberitaan, media sosial. Di dalam negeri dia diserang dari berbagai penjuru. Lalu kemudian dari luar negeri juga kemarin kita mendapatkan berita dari OCCRP meskipun beritanya itu udah dihapus. Jadi dari mana-mana Pak Jokowi mendapatkan serangan habis-habisan. Dan kemarin baru saja saya membuatkan video dan ada seorang bapak-bapak yang mengatakan seperti ini. Siapapun kalian, para pembenci atau musuh-musuh dari Pak Jokowi yang berusaha untuk mau menghabisi Pak Jokowi, kalian akan habis dengan sendirinya. Kunci atau senjata yang digunakan oleh Pak Jokowi untuk menghabisi musuh-musuhnya ini adalah kesabaran, keikhlasan, ketulusan hatinya dengan memberikan senyum, ya. Itu lawan-lawannya habis dengan sendirinya. Beliau tidak pernah membalas, beliau tidak pernah melawan, tetapi dengan membiarkan, ya. Dan itu musuh-musuhnya sekali lagi akan habis dengan sendirinya. Dari dulu Pak Jokowi ini saat menjabat sebagai presiden, itu sudah banyak sekali serangan yang berusaha untuk menjatuhkan beliau. Dari beliau dituduhkan menggunakan ijazah palsu, Pak Jokowi ini anak keturunan PKI, Pak Jokowi ingin melanggengkan kekuasaan, muncul berbagai gerakan-gerakan seperti people power dan demo-demo yang dulu begitu masif untuk menggulingkan Pak Jokowi, namun tidak pernah berhasil. Bukan hanya Pak Jokowi, melainkan anak-anak Pak Jokowi juga waktu itu Ubedillah Badrun sempat melaporkan ke KPK. Lalu kemudian Ibu Iriana juga diserang. Dan terbaru kemarin rame di X, Ibu Iriana diedit wajahnya, fotonya, lalu kemudian disebarkan isu atau fitnah bahwa Ibu Iriana ini suka berondong, terong muda, ya. Dan berbagai macam fitnahan, berbagai macam serangan untuk merusak citra ataupun menghancurkan Pak Jokowi. Namun semuanya itu tidak berhasil. Banyak kata-kata caci makian Pak Jokowi dikatakan Firaun, Pinocchio dan sebagainya yang berusaha untuk melecehkan nama baik beliau. Beliau bahkan dipanggil Mulyono oleh para pembenci-pembencinya. Tetapi Pak Jokowi masih tetap bertahan, bahkan semakin kuat, semakin besar pengaruhnya, semakin banyak rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Ini dibuktikan dengan kedatangan dari rakyat Indonesia dari jauh untuk menemui Pak Jokowi. Katanya mereka kangen, mereka rindu, ingin bersalaman, ingin berfoto bersama, ingin melihat Pak Jokowi, ya. Itu menandakan bahwa kecintaan kepada Pak Jokowi ini begitu besar. Ini berarti guys, ya, bahwa Pak Jokowi tidak akan goyah, tidak akan jatuh, karena senjata yang dia gunakan adalah kesabaran, keikhlasan, ketulusan, serta senyum yang selalu dia tampakkan. Oke guys, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.